sistem imun. Nah, pernahkah terbayang jika tubuh kita dimasuki oleh benda asing seperti bakteri, virus, dan sebagainya? Sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Kemudian jika kita sakit, kita merasa demam, nyeri pada tubuh, dan sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Nah, hal tersebut terjadi karena tubuh kita memiliki sistem imunitas atau sistem imun. Apa sih imunitas itu? Imunitas didefinisikan sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Kumpulan sel, jaringan, dan molekul yang berperan dalam pertahanan tubuh tersebut disebut sistem imun. Jika sel-sel dan jaringan atau molekul tersebut bereaksi terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh tersebut, maka disebut sebagai respon imun. Benda asing tersebut adalah non-self yang disebut dengan istilah antigen. Nah, apa sih imunogenitas dan antigenisitas? Yaitu imunogenisitas adalah kemampuan antigen untuk menginduksi respon imun humoral dan respon imun seluler. Kalau imunogen sudah pasti antigen, tetapi antigen belum tentu imunogen. Nah, ini macam-macam imunitas. Yang pertama ada imunitas alami, innate immunity, imunitas non-spesifik. Nah, pertahanan terdepan atau pertahanan tingkat pertama. Spesifisitasnya berbeda dengan sistem imun buatan, berbagi atas imunitas seluler dan imunitas humoral. Yang kedua adalah imunitas buatan. Ada tip immunity, imunitas spesifik. Terbentuk setelah individu mengalami paparan terhadap benda yang masuk ke dalam tubuh kita, memberikan respon yang lebih besar dan lebih efektif pada paparan berulang dari antigen yang sama. Sistem imun mempunyai ingatan pada paparan sebelumnya. Sistem memori imunologik, respon pertama THD paparan antigen, respon imun primer paparan berikutnya oleh antigen yang sama menimbulkan respon. Ada pula organ sistem limfoid. Yang pertama, organ limfoid primer berperan sebagai tempat pematangan, diferensiasi, dan proliferasi sel T dan sel B sehingga menjadi limfosit yang dapat mengenal antigen. Dua organ limfoid primer utama adalah kelenjar timus dan bursa papricus atau sejenisnya seperti sumsum tulang. Yang kedua, organ limfoid sekunder berfungsi untuk menangkap dan mempresentasikan antigen dengan efektif. Teman proliferasi dan diferensiasi limfosit yang disensitisasi oleh antigen spesifik dan merupakan tempat utama produksi antibodi. Organ limfoid sekunder utama adalah MALT, SALT, BALT, kelenjar getah benih, dan limpa. Dan ini dia klasifikasi sistem imun. Yang pertama, sistem imun alami atau bawaan, menimbulkan respon imun non-spesifik karena sistem imun ini memberikan respon yang sama terhadap setiap antigen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Secara seluler terdiri dari sel fagosit berupa sel mononuklear dan polimorfonuklear, sel NK, sel emas, dan basofil. Secara humoral meliputi komplement, interferon, lysosome, asam lambung, sekresi, sebasius, dan sebagainya. Selain itu, sistem imun alami secara fisik seperti kulit, sila, refleks batuk, bersin, serta adanya selaput lendir pada tubuh manusia. Yang kedua, sistem imun buatan atau adiktif, menimbulkan respon imun spesifik karena sistem imun ini memberikan respon yang sangat spesifik terhadap setiap antigen yang masuk ke tubuh manusia. Sel limfosit merupakan sel yang berperan utama pada sistem imun spesifik. Sel T, limfosit T merupakan sistem imun adaptif secara seluler, dan yang terakhir sel B, limfosit B, merupakan sistem imun adaptif secara humoral. Setiap sel T memiliki protein reseptor yang diaktifkan oleh antigen. Sel T memiliki subpopulasi yang diberi nama sesuai dengan perannya. Jika sel tersebut diaktifkan,
seperti subpopulasi sel T sitotoksik atau TC yang akan menghancurkan antigen, sel T penolong pH yang akan menstimulasi sel B atau mengaktifkan makrofag, dan sel T regulator atau TRAP yang akan mentoleransi respon imun. Sel B memiliki reseptor di permukaannya untuk mengikat antigen dan menyebabkan sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma, kemudian menghasilkan antibodi. Nah, di dalam antibodi ini dikelompokkan menjadi 5 subkelas. Imunoglobulin IG, M, G, E, A, dan D yang masing-masing memiliki tempat dan peran yang berbeda. Nah, ada pula fungsi sistem imun. Yang pertama, pertahanan fisik pada sistem imun bawaan atau non-spesifik. Kulit kelenjar, sebaceous, dan folikel rambut, lisozim dalam keringat, ludah, air mata, dan ASI atau HCl pada lambung. 2. Pertahanan seluler pada sistem imun bawaan non-spesifik. Fagosit, sel monoklear, monosit, dan makrofag, serta sel dendritik, dan sel polimorfonuklear atau granulosisit, makrofag, sel NK, dan sel emas. 3. Pertahanan humoral dan sistem imun bawaan non-spesifik. Komplement interferon dan C-reactive protein atau CRP. 4. Pertahanan seluler pada sistem imun adaptif spesifik sel T limfosit T. 6. Pertahanan humoral pada sistem imun adaptif spesifik sel B limfosit. Itulah penjelasan dari saya tentang sistem imunitas. Sekian dari saya. Terima kasih.